Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung dari Mbah Sarinah. Iya, saya sangat sayang sekali padanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia. Jika sudah mengikuti 2 bagian cerita Sarinah sebelumnya, ini adalah akhir dari cerita Sarinah. Audi, Andre, dan Julie memalingkan pandangannya ke arah kanan mereka. Begitu terlihat ada seberkas cahaya dan bayangan seseorang dari arah dapur. Mbok Surti berjalan pelan-pelan. Tangan kanannya memapah Mbah Sarinah yang berjalan tertatih-tatih. Sedang di tangan kirinya, ia memegang sebuah lilin untuk menerangi jalan. Keduanya terlihat sangat menyeramkan. Audi, Julie, dan Andre memandangi Mbok Surti dan Mbah Sarinah yang sedang melangkahkan kakinya mendekati mereka. "Tolong Mbok Surti, Non. Ibu Sarinah sangat berat," pinta Mbok Surti. Audi menggelengkan kepalanya. Tangan kanannya masih menggenggam lengan Julie. "Tolong, Non," pinta Mbok Surti lagi dengan mukanya yang memelas. "Enggak, Mbok. Saya tidak mau," jawab Audi dengan gugup sambil menggelengkan kepalanya lagi. Mbok Surti dan Mbah Sarinah semakin mendekati mereka bertiga. Audi, Andre, dan Julie berjalan mundur beberapa langkah ke belakang. "Tolong, Non. Mohon Mbok Surti." "Saya tidak mau, Mbok," teriak Audi dengan keras. Suasana pun menjadi hening sesaat. Tiba-tiba Mbah Sarinah berkata, "Kamu jahat sekali dan tidak mau menolong saya." Mereka bertiga terkejut mendengar perkataan Mbah Sarinah. Audi kaget dan sangat ketakutan melihatnya. Mbah Sarinah dan Mbok Surti berjalan semakin mendekati Audi. Semakin dekat wajah, Mbah Sarinah berubah menjadi tampak muda dan sangat cantik. Lama-kelamaan Mbah Sarinah bisa melangkahkan kakinya sendiri, tanpa bantuan dari Mbok Surti. Seperti bayangan, Mbah Sarinah melangkah. Tiba-tiba saja ia keluar dari tubuhnya yang sudah tua dan tidak berdaya. Dan tubuh itu pun langsung terjatuh seketika, ketika ditinggalkan oleh rohnya. Mbah Sarinah melayang mendekati mereka bertiga. Julie berteriak histeris ketika melihat sosok Mbah Sarinah yang menyeramkan. Julie berlari ke arah pintu depan, diikuti oleh Audi dan Andre. "Pintunya tidak bisa dibuka, Andre," teriak Julie sambil panik menarik-narik gagang pintu itu. "Aduh, bagaimana ini?" teriak Audi. "Kita keluar dari samping," teriak Andre. Mereka lalu berlari lagi. Andre menggandeng tangan Audi diikuti oleh Julie di dalam kegelapan menuju pintu samping halaman. "Terkunci juga," teriak Andre cemas sambil berusaha mendobrak pintu itu. Mbah Sarinah menghilang. Tiba-tiba lampu kembali menyala. Mereka bertiga tampak keselowaan dengan cahaya lampu yang kali ini sangat terang benderang. Audi, Julie, dan Andre menengok ke arah belakang. Mereka melihat Mbok Surti sedang duduk di atas lantai, sambil mengelus-ngelus tubuh Mbah Sarinah yang terbujur kaku di pangkuannya. "Kalian tidak bisa kemana-mana, karena saya sudah mengunci semua pintu di rumah ini," kata Mbok Surti sambil tersenyum memandang Audi. Mbok Surti tertawa dengan keras. "Kalian mau lari kemana lagi? Tidak ada jalan keluar untuk kalian semua," jelas Mbok Surti.
Audi teriak histeris sambil menangis. Ia tidak percaya dengan sikap pengasuhnya itu saat ini. Julie dan Andre terbengong-bengong melihat sikap Mbok Surti. Tiba-tiba Mbok Surti tertunduk. Ia meratapi wajah Mbak Sarinah yang berada di pangkuannya. Air matanya jatuh bercucuran. Sambil mengelus-ngelus wajah Mbak Sarinah, ia berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Aku pasti akan membantu kamu untuk mengembalikan apa yang kamu miliki seperti sedia kala." Bisik Mbok Surti yang masih saja meratapi wajah Mbak Sarinah. Mbok Surti memelototkan matanya ke arah Audi. Begitu Audi memanggil untuk yang kesekian kalinya. Sorot mata Mbok Surti sangat tajam. Ia pun terdiam ketakutan. "Ini semua gara-gara kamu. Sarinah menjadi seperti ini. Kamu harus bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpanya," kata Mbok Surti sambil menangis terseduh-seduh. "Sadar, Mbok, ada apa dengan Mbok Surti sekarang?" tanya Andre. "Sepertinya dia kesurupan, Dre," bisik Julie. "Mbok Surti tidak ingat dengan saya," kata Audi. "Kamu adalah penyebab semua ini," kata Mbok Surti sambil menunjukkan jarinya ke arah Audi. "Salah saya apa, Mbok?" tanya Audi pelan. "Karena kamu telah lahir ke dunia ini," teriak Mbok Surti dengan lantang. "Apa hubungan dengan Audi semua ini, Mbok?" kata Andre bingung. "Karena kelahiran dia telah merusak kehidupan kakak kandung saya," jawab Mbok Surti. "Jadi Mbak Sarinah adalah kakak kandung Mbok Surti," kata Julie terbata-bata. Rahasia yang disimpan Mbok Surti bertahun-tahun pun akhirnya terungkap. Ternyata Mbok Surti adalah adik kandung dari Mbah Sarinah. "Iya, saya sangat sayang sekali padanya. Saya akan berkorban apa saja demi dia," jelas Mbok Surti sambil tersenyum. Lalu ia mengelus-ngelus wajah Mbak Sarinah lagi. "Lalu apa yang salah pada Audi? Apa hubungannya dengan kelahiran dia ke dunia ini?" tanya Andre. "Karena kalau ia semakin dewasa, Sarinah akan semakin bertambah tua dan tidak berdaya lagi," jawab Mbok Surti sedih. "Itu sesuatu yang wajar, Mbok. Itu sudah hukum alam. Kita semua akan menjadi tua dan gak ada yang salah," jelas Andri. "Itu salah. Kamu tidak mengerti. Kecantikan Sarinah tidak akan kekal bila telah lahir dari keturunan Raden Retno yang ketiga. Dan dia seorang perempuan," kata Mbok Surti sedih. "Lalu kenapa Mbok Surti tidak bunuh saya saja dari kecil?" teriak Audi bingung. "Karena saya harus menunggu kamu sampai berusia 21 tahun. Saya harus menjaga dan merawat kamu dengan baik sampai waktunya tiba. Dan tengah malam nanti, penantian saya berakhir. Kamu akan berulang tahun," jelas Mbok Surti sambil tertawa terbahak-bahak. Audi sangat terkejut. Ia sama sekali tidak percaya bila selama ini pengasuh yang ia sangat sayangi ternyata seorang yang sangat jahat, yang akan mencelakakan dirinya. Audi menutup muka dengan kedua tangannya. Ia pun menangis menyesali kenapa peristiwa ini harus ia alami. Ternyata Mbok Surti berada di pihak Mbak Sarinah. Pantas saja jika malam tadi begitu terlihat sangat istimewa. Gua lupa kalau besok Audi berulang tahun. Ternyata ia sudah mempersiapkan ini semua. Mungkin tadi adalah makan malam yang terakhir yang disantap oleh Audi. Saya tidak akan mati.
dan Mbok Surti tidak akan bisa mencelakakan saya, kata Audi mantap sambil memandang Mbok Surti. Kali ini Mbok Surti terkejut mendengar perkataan Audi. Ia seperti mendapatkan tantangan dari anak yang selama ini diasuhnya. Andre tersenyum menatap Audi yang sekarang terlihat lebih tegar dan berani. "Kamu berani dengan saya?" tanya Mbok Surti. "Apa yang perlu saya takutkan? Mbok Surti cuma nenek tua dan tidak berdaya," jawab Audi yang menantang Mbok Surti. Mbok Surti tertawa terbahak-bahak mendengarnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara gamelan di sekeliling mereka. Mbok Surti tersenyum sambil memandang ke arah tangga. Andre, Audi, dan Juli pun mengarahkan pandangannya ke tempat yang sama. Mereka melihat sesosok Mbah Sarinah sedang menari dengan gemulai. Mbok Surti melangkahkan kakinya mendekati Mbah Sarinah. Sepertinya Mbok Surti sangat mengagumi kecantikan yang dimiliki oleh kakaknya itu. Mbok Surti menaiki anak tangga dan roh Mbah Sarinah turun menghampiri Mbok Surti. Mereka berdua bertemu di satu titik. Roh Mbah Sarinah masuk ke dalam tubuh Mbok Surti. Dalam sekejap, wajah Mbok Surti menjadi sangat cantik. Lalu ia mengarahkan pandangannya ke arah Audi yang berada di lantai bawah. "Kamu adalah milik saya," teriak Mbah Sarinah sambil berlari mendekati Audi. Andre mengadang tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh Mbah Sarinah. Mbah Surti berhasil menjoroki Andre, dan Andre pun terlempar ke belakang. "Cepat lari, Di!" teriak Andre. Audi berlari kencang, menaiki anak tangga yang diikuti oleh Juli. "Kita mau kemana, Jul?" teriak Audi. "Lari ke dalam," jawab Juli. Juli menutup pintu kamar dan menguncinya. Nafas mereka berdua pun terengah-engah. "Sekarang kita harus gimana?" bisik Juli. Audi membuka laci meja riasnya. Lalu ia mengiris jari telunjuknya dengan sebuah silet. Ujung jari itu pun mengeluarkan banyak darah. "Ambilkan botol kecil itu di saku celana gua, Jul," pinta Audi sambil meringis kesakitan. Juli mengambil botol kecil pemberian Mbah Karti dari saku celana Audi. Lalu ia membukanya. Audi cepat-cepat meneteskan darahnya ke dalam botol. Cairan yang berada di dalam botol itu pun berubah warna menjadi merah keunguan. "Lo pegang botol ini, Jul, biar gue dan Andre yang menghalangi Mbok Surti. Lo yang meminumkan cairan ini ke mulut Mbah Sarinah. Lo ngerti kan, Jul?" tanya Audi. Juli menganggukkan kepalanya, lalu ia memasukkan botol itu ke dalam sakunya. Sementara di luar sana, Andre berusaha menahan tubuh Mbok Surti yang kerasukan. Tapi apa daya, tenaga Mbok Surti sangat kuat sekali. Lagi-lagi, tubuh Andre pun terlempar kembali ketika Mbok Surti menjorokinya. Andre terjatuh terperosok, sedang Mbok Surti berjalan cepat-cepat menaiki anak tangga menuju kamar Audi. Mbok Surti menggedor-gedor pintu kamar Audi. Ia mendobraknya lalu masuk ke dalam. Mbok Surti menarik tangan Audi yang tengah berusaha memberontak. Juli berusaha untuk melepaskan tangan Mbok Surti yang sangat kuat, menggenggam lengan Audi yang berteriak kesakitan. Juli tidak bisa menahan Audi. Ia pun terjatuh. Mbok Surti menyeret Audi keluar kamar. Lalu ia menutup pintu kamar dan mengganjalnya dengan kursi dari luar agar Juli terkunci dari dalam. Lalu Mbok Surti dan Audi berjalan menuruni anak tangga mendekati tubuh Mbah Sarinah. Andre cepat-cepat menolong Audi lagi.
yang nampak sudah tidak berdaya di dekat Mbok Surti. "Lepaskan Audi, Mbok," teriak Andre. "Kamu tidak usah ikut campur. Ini urusan saya dengan dia," jawab Mbok Surti. "Tapi perbuatan Mbok Surti itu salah," kata Andre. Tubuh Mbok Surti yang telah dirasuki oleh Mbah Sarinah melototkan matanya ke arah Andre. Tiba-tiba Audi menggigit tangan Mbok Surti dengan keras. Mbok Surti pun kesakitan. Audi lalu berlari kencang. Andre cepat-cepat menahan tubuh Mbok Surti untuk yang kesekian kalinya. Sementara itu, Julie berusaha untuk keluar dari kamar yang terkunci dari luar. Botol ramuan ada sama Julie. Julie panik sambil berusaha mendobrak pintu itu. Audi berlari menaiki tangga menuju kamar. Ia teringat jika botol itu ada pada Julie yang sedang terkurung di dalam kamarnya. "Aku harus membebaskan Julie," pikir Audi. Tubuh Mbok Surti terlepas dari pelukan Andre yang memeluknya dengan kencang. Lalu dengan geram ia mencekik leher Andre. Andre pun tidak berdaya. Lalu ia jatuh ke lantai dan hampir kehabisan napas. Mbok Surti berlari mengejar Audi. Sekali lagi, ia menarik lengan Audi yang hampir tiba di lantai atas. "Lepaskan saya," kata Audi memelas. "Saya tidak akan melepaskan kamu. Saya ingin menjadi muda kembali," teriak Mbok Surti yang suaranya hampir menyerupai suara Mbah Sarinah. Mbok Surti mencekik leher Audi. Audi berteriak-teriak minta tolong. Mendengar teriakan Audi dari kamar, Julie pun sangat panik. Ia mencoba untuk mendobrak pintu itu berkali-kali dengan tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Sedangkan Andre belum tersadar di bawah sana karena kehabisan napas. Akhirnya pintu itu terbuka dan Julie terjatuh di depan kamar. Julie melihat Audi sedang berusaha melepas tangan Mbok Surti yang mencekiknya. "Andre, bangun Andre," teriak Julie dari atas. Andre tidak terbangun, mukanya pucat membiru. Tiba-tiba, roh Mbah Sarinah keluar dari tubuh Mbok Surti. Lalu ia menghampiri Julie yang sedang menggenggam botol ramuan itu. Sedangkan Mbok Surti masih saja berusaha untuk melumpuhkan Audi. Mbah Sarinah mendekati Julie. Julie pun berteriak ketakutan di perutnya. Teriakan Julie yang memanggil Andre. Akhirnya, Andre pun tersadar. Ia berusaha bangkit dari lantai. Ketika melihat Andre berdiri dan tertatih-tatih menuju anak tangga, Julie berteriak lagi sambil melemparkan botol itu dari atas ke arah Andre. "Tangkap Andre, masukkan ke dalam mulutnya." Botol kecil itu jatuh melayang. Dengan cepat Andre berlari menangkap botol kecil itu. Melihat sesuatu yang mencurigakan, Mbah Sarinah lalu terbang melayang mengejar Andre yang berada di bawah. Andre berlari sekuat tenaga mendekati tubuh Mbah Sarinah. Lalu cepat-cepat ia membuka tutup botol kecil itu dan menegukkan cairan yang berada di dalam botol itu ke dalam mulut Mbah Sarinah. Tiba-tiba, roh Mbah Sarinah pun berteriak kesakitan, dan dalam sekejap ia pun menghilang. Audi dan Mbok Sarinah saling bertatapan. Audi meneteskan air mata melihat Mbok Surti. Mbok Surti menyadari kalau Mbah Sarinah sudah menghilang. "Sadar, Mbok," teriak Audi. "Tidak, saya tidak mau kehilangan dia. Saya tidak rela." "Kalau begitu, mendingan kita mati bersama saja," kata Mbok Surti sambil menatap Audi. "Jangan, Mbok," mohon Audi.
Mbok Surti menarik tubuh Audi. Lalu ia menjatuhkan dirinya bersama Audi dari lantai atas ke bawah. Tubuh Audi terjatuh menghujam lantai. Ia memandang Mbok Surti yang tergeletak di lantai dan berada tidak jauh dari dirinya. Lama-lama pandangan Audi gelap. Ia kesakitan. Samar-samar, ia pun mendengar suara Andri dan Juli yang memanggil-manggil namanya. Tubuhnya menjadi dingin. Ia pun seperti terbang melayang, tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, seperti sudah lama tertidur lelap, pagi itu perlahan-lahan Audi membuka matanya. Seluruh badannya masih terasa sakit dan pegal. Ia memandang sekeliling kamarnya. Ternyata, aku belum mati, kata Audi dalam hatinya. Audi masih merasakan pusing di kepalanya. Lalu perlahan-lahan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Sayup-sayup, ia mendengar suara orang sedang mengaji dari lantai bawah. Mbok Surti, kata Audi dalam hatinya. Lalu ia segera keluar dari kamarnya, berjalan menuju lantai bawah. Audi menghentikan langkahnya ketika ia menuruni anak tangga. Ia melihat mamanya sedang menangis terseduh-seduh di samping jenazah yang sudah terbujur kaku. Ya Tuhan, apakah itu aku? Apakah aku benar-benar sudah mati? Tanya Audi dalam hatinya. Audi meneteskan air matanya. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Dih, lo gak apa-apa kan? Gue cariin kemana-mana, ternyata lo ada di sini, bisik Juli. Audi terkejut, lalu ia menarik nafas panjang. Gue belum mati, Jul, tanya Audi sambil menatap Juli. Lo ngomong apa sih? Jangan-jangan otak lo sekarang rada error, jawab Audi sambil tersenyum. Itu yang meninggal siapa? Tanya Audi panik. Mbah lo, katanya sih mbah angkat lo. Namanya Sarinah, jawab Juli. Mbah Sarinah benar-benar meninggal. Wah, akhirnya, kata Audi sambil tersenyum. Gila, kenapa lo jadi senang mendengar mbah lo meninggal? Lo kok jadi aneh ya? Wah, benar-benar error otak lo, bisik Juli. Enggak Jul, maksudnya gua semalam kita benar-benar sudah berhasil melumpuhkan Mbah Sarinah. Jelas Audi semakin bingung dengan perkataan Juli. Melumpuhkan siapa? Lo pikir gue jagoan? Kata Juli. Aduh, kenapa bisa seperti ini ya? Kenapa Juli tidak ingat kejadian semalam? Sebenarnya, sekarang ini, gue apa dia yang sudah gila? Pikir Audi sambil menatap Juli. Sebenarnya apa yang telah terjadi dengan gue sih? Tanya Audi bingung. Semalam lo terpeleset dan jatuh dari lantai atas. Lo gak sadarkan diri. Terus, tadi pagi-pagi mama lo mendapat berita kalau mbah angkat lo meninggal. Dan baru saja mama lo pulang membawa jenazah Mbah Sarinah dari panti jompo. Katanya mbah lo meninggal mendadak di sana. Kemungkinan sih serangan jantung. Gile, Mbah Sarinah sudah tua juga ya. Umurnya 94 tahun, jelas Juli. Mengapa bisa begini? Kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. Apa? Ya Tuhan, mengapa bisa begini? Kata Audi dalam hati yang masih tidak percaya dengan apa yang ia alami selama ini. Mbok Surti mana? Tanya Audi penasaran. Mbok Surti berada di rumah sakit. Dia kena stroke. Kasian. Mama lo?
Dia mendapatkan 3 musibah yang dia alami dalam sehari. Anaknya jatuh dari lantai atas. Mbok Surti yang ditemuin tidak sadarkan diri di dalam kamarnya dan akhirnya mengalami stroke. Dan Mbah Sarinah yang meninggal tiba-tiba akibat serangan jantung. Jelas Julis sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Audi duduk lemas di anak tangga. Pandangannya mengarah ke bawah, melihat orang-orang yang sibuk mengurusi jenazah Mbah Sarinah. Mengapa Juli tidak ingat kejadian semalam dan beberapa hari yang lalu? Ada apa ini? Apakah selama ini aku bermimpi? Audi lalu melihat jarinya. Ada bekas sayatan silet di ujung jari itu. Ini adalah luka yang sengaja aku buat untuk mencampurkan darahku ke ramuan itu, gumam Audi dalam hatinya. Audi melihat Mama melambai-lambaikan tangannya ke arah Audi sambil tersenyum. Lo dipanggil tuh sama Malu. Kita turun yuk, ajak Juli. Audi menganggukkan kepalanya. Lalu ia berjalan dipapah oleh Juli. Menghampiri mamanya yang sedang repot menemani tamu-tamu yang berdatangan. Hai, anak mama sudah siuman. Kamu sudah baik kan sayang? Sapa Mama sambil memeluk dan mencium pipi Audi. Audi tersenyum lalu ia mengarahkan pandangannya ke jenazah yang terselimuti kain. Itu Mbah Sarinah, Di. Kamu kaget ya? Maaf, Mama selama ini tidak menceritakan dan mengenalkan kamu sama Mbah Sarinah, mbah angkatmu itu. Karena itu perintah dari Eyang. Eyang yang menyuruh agar kamu tidak diperkenalkan olehnya, jelas Mama. Audi berjalan mendekati jenazah Mbah Sarinah. Lalu ia duduk di depan jenazah itu. Dengan ragu-ragu, Audi membuka kain yang menutupi tubuh Mbah Sarinah. Audi melihat wajah yang sama persis dengan yang dia kenal selama ini. Ya, itu adalah benar-benar Mbah Sarinah. Bedanya, muka Mbah Sarinah saat ini terlihat sangat lembut dan tersenyum. Sepertinya beban yang sangat berat telah berhasil ia lalui. Audi menutup kembali kain itu. Lalu ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Tampak tidak sengaja, ia menendang sesuatu yang berada di lantai. Audi menemukan sebuah botol kecil yang terhempas di dekat kaki meja. Lalu ia mengambil botol itu. Botol itu juga terlihat sama persis dengan botol pemberian Mbah Parti. Audi menggenggam botol itu, lalu ia masukkan ke dalam saku celananya. Sudah ada 3 tanda yang membenarkan bahwa kejadian yang terjadi semalam itu adalah nyata dan benar-benar aku alami, kata Audi dalam hatinya. Dan hari pun telah berlalu. Hari ini, setelah pulang dari kampus, Audi memberanikan dirinya untuk pergi ke rumah sakit menengok Mbok Surti. Audi terdiam di depan pintu kamar bernomor 304. Tangannya ragu-ragu memegang gagang pintu tersebut. Masuk saja, Mbak, kata seorang suster sambil membuka pintu kamar itu. Audi mengikuti langkah suster itu, yang kebetulan juga akan masuk ke dalam kamar. Bu Surti, saya akan membersihkan dulu ya badan ibu, biar ibu segar, kata suster itu. Audi menatap Mbok Surti yang tergolek lemas, tidak berdaya di atas ranjang. Nasibnya sama seperti Mbah Sarinah. Ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Hanya matanya yang bisa mengisyaratkan sesuatu yang ia inginkan. Audi lalu menggenggam tangan Mbok Surti sambil tersenyum. Ada satu tempat lagi yang ingin ia kunjungi dan yang membuatnya penasaran, yaitu panti jompo. Audi ingin mengunjungi Mbah Karti. Ibu Karti sudah pulang dijemput sama anaknya.
kata seorang pengurus panti jompo. Kapan, Bu? Tanya Audi penasaran. Kemarin sore, iya. Ibu Karti sepertinya sengaja meninggalkan surat ini di atas ranjangnya. Tetapi kami tidak tahu surat ini mau ditujukan untuk siapa, kata ibu-ibu itu. Boleh saya lihat? Tanya Audi lagi. Iya. Di amplop ini tertulis nama Audi jelasnya. Oh, itu nama saya, kata Audi terkejut. Audi menerima surat itu. Lalu ia berjalan menuju taman dan duduk di tempat yang sama yang pernah ia duduki. Audi membuka surat itu dan membacanya. Terima kasih, Nak Audi. Kamu telah membantu saya. Saya sekarang sudah lega karena sudah berhasil menepati janji saya kepada Raden Retno. Audi tersenyum. Ini adalah kejadian yang nyata, benar-benar nyata, dan aku alami sendiri, kata Audi dalam hatinya. Biarlah Juli tidak mengingatnya, aku akan menyimpan rahasia ini sendiri. Tapi aku sangat berterima kasih pada Juli dan sosok Andre jika ia benar-benar nyata dan ada di dunia ini. Audi lalu meninggalkan panti jompo. Dengan mengendarai mobil, ia pulang ke rumah. Setiba di rumah, ia mendapati Juli sedang berdua dengan seorang laki-laki yang menunggunya di depan teras rumah. Hai, kapan lo datang? Teriak Audi sambil menutup pintu mobilnya. Ia pergi menghampiri Juli. 10 menit yang lalu, kenalin nih, sepupu gua, kata Juli sambil melirikkan matanya ke seorang laki-laki yang berada di sampingnya. Ups, gue boleh tebak nama lo? Nama lo Andre kan? Demikian akhir cerita dari Sarinah. Jangan lupa subscribe dan like, dan nyalakan lonceng agar tak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.